وشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan nikmat diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah usia kita ke bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, bulan yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap tarikan nafasnya laksana tasbih, tidurnya orang yang berpuasa tetap mendapatkan catatan amal ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah. Di dalamnya ada satu hari, satu malam yang istimewa, yaitu malam Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita ini yang kita inginkan hanya keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita menginginkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka wajarlah kita ketika ba'da sholat 5 waktu, sehabis kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu keridhaanmu dan surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami memohon kepadamu ya Allah, dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada murkamu dan siksaan api nerakamu. Setiap orang yang beriman pasti memanjatkan doa seperti ini karena mereka menginginkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga menghindari murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sering juga mendengar munajatnya para ahli thariqah, para ahli sufi yang suka memanjatkan doa kepada Allah dengan kalimat ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah puncak daripada tujuan hidupku, waridhaka matlubi, dan keridhaanmu ya Allah yang kami harapkan di dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam kenyataannya ada orang-orang yang mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat kelak mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Ini terekam dalam hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada 3 golongan, la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak bicara kepada mereka, wala yuzakkihim, dan mereka tidak dihapus dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala yanzuru ilaihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada mereka, walahum azabun alim, dan bagi mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siksa saja tentu sudah menyakitkan, apalagi ditambah dengan kata alim yang menyakitkan, tentu siksanya lebih menyakitkan daripada siksaan biasa. Siapakah 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang tidak dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Yang pertama adalah syekhun zanin, seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah tetapi dia tetap melakukan perbuatan zina. Dia sudah memiliki pasangan hidup, tetapi dalam kehidupannya dia sering melakukan perbuatan zina. Istrinya cantik di rumah, istrinya solehah, taat kepada dirinya, tetapi sayang, dia kurang selera kepada istrinya, dia hanya selera kepada istri orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga terjadi hubungan yang dilarang, perselingkuhan dan perzinahan. Penyakit seperti ini dulu kita berpikir mungkin terjadi di kota-kota besar saja, di kota-kota metropolitan, di mana kehidupan masyarakat begitu kompleks. Seorang perempuan pagi-pagi keluar dari rumahnya dengan pakaian yang rapi, pakaian yang bagus, wangi, pergi ke tempat kerjanya, berjumpa di kantor tempat kerjanya dengan laki-laki yang berpakaian rapi, wangi. Lalu mereka saling berhubungan, curhat-curhatan awalnya, sehingga berikutnya terjadilah apa yang terjadi. Mereka melakukan hubungan gelap, perselingkuhan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menimbulkan perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata persepsi kita itu salah. Sekarang ini bukan hanya di kota-kota besar, penyakit yang seperti ini rupanya sudah masuk ke pelosok-pelosok desa, ke bawah-bawah pokok kelapa sawit, ke ladang-ladang. Orang melakukan penyakit perselingkuhan, perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sedikit orang di masyarakat, ada seorang ibu tega meninggalkan anak kandungnya yang dilahirkan daripada rahimnya demi untuk lari dengan laki-laki lain. Tidak sedikit ada seorang laki-laki yang memiliki anak dan istri, dia tinggalkan tanggung jawabnya demi untuk lari dengan istri orang lain. Na'udzubillah. Orang semacam ini diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kenapa Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka? Karena Allah murka kepada mereka disebabkan karena perbuatannya. Karena Allah tidak ridho kepada mereka karena apa yang sudah dilakukannya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dan tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, tidak akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih, ialah malikun kadzab, seorang raja yang pendusta, seorang pemimpin yang pembohong. Dulu ketika dia ingin dipilih, punya tujuan, punya maksud, maka diiming-imingilah masyarakat agar supaya mereka memilih dirinya dengan janji bahwa dia akan berbuat adil, dengan janji dia akan amanah,
Tetapi dia, apa yang terjadi setelah dia menjadi seorang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat, dia pendusta. Apa yang dijanjikannya tidak direalisasikannya. Dia berbohong, menyakiti masyarakat, berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Maka pemimpin seperti ini, pemimpin yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, orang yang tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat ialah ailun mustakbir, seorang yang miskin, tidak memiliki harta, tetapi dia sombong. Kalau orang kaya sombong, masih ada yang dia sombongkan kekayaannya. Kalau seorang pemimpin yang sombong, masih ada yang disombongkan jabatannya. Tetapi apa yang akan disombongkan oleh seorang miskin, tidak memiliki apapun, tetapi dalam kehidupannya dia sombong. Kita mungkin bertanya, apa yang disombongkan oleh orang yang tidak memiliki apa-apa? Ternyata menurut hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang sombong itu adalah batrul haq wa ghamdun nas. Ialah menolak. Orang sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencemooh manusia, meremehkan manusia. Ketika dia dinasehati, wahai fulan, janganlah engkau berzina, karena berzina itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, karena zina itu seburuk-buruk jalan. Tetapi apa yang dia terima? Dia tolak, dia cemooh nasihat itu. Maka dia tetap setiap malam berzina, na'udzubillahi min dzalik. Ketika dia diberikan nasihat oleh Allah, oleh saudaranya, oleh kawannya, jangan engkau berjudi, dia malah sebaliknya. Tiap malam dia berjudi sampai pagi. Na'udzubillahi min dzalik. Orang miskin seperti ini adalah orang miskin yang sombong. Rugilah dia di dunia, dia sengsara dengan kemiskinannya. Di akhirat dia disiksa oleh Allah, dipukul oleh malaikat sebagai akibat daripada perbuatannya di dunia, yaitu sombong, menolak kebenaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencemooh manusia, meremehkan orang lain. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini dijadikan tarbiyah sebagai pendidikan bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan perbuatan zina yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi seorang yang pembohong. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang mulia ini hendaknya mendidik kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, terhindar daripada 3 kelompok tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan di bulan suci Ramadan ini Allah berikan keberkahannya, sehingga di bulan suci Ramadan pada tahun ini kita maksimal menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل شي ناسين أجامل مرة مرتين أدور معك وكل زين حتى المستحن شال